pagi, kami dari kelompok 2 dari kelas PGSD Regular C Stambuk 2019 ingin menayangkan video animasi pembelajaran kami mengenai kebudayaan suku Batak Toba yang ada di Kota Medan. Nah, sebelum kami menayangkan video animasi pembelajaran kami, ada baiknya kami memperkenalkan diri. Nama saya Togi Alvin Ismarwata. Nama saya Nisa Nurjana Warham. Nama saya Sonang Cici Mariana Lubis. Nama saya Jorge Suci. Nama saya Desi Rintawana Pendidikan. Nama saya Jani Upa. Sekianlah hasil perkenalan singkat dari kami. Selamat menyaksikan. Adat suku Batak Toba. Suku Batak mempunyai rumah adat yang sering disebut rumah gorga atau rumah bolong. Rumah ini menjadi simbol adat kehidupan masyarakat Batak. Pada umumnya, bentuk rumah gorga adalah persegi panjang dengan banyak tiang penyangga. Rumah gorga juga mirip dengan rumah panggung dan harus menggunakan anak tangga yang berjumlah ganjil. Adapun ciri khas rumah gorga terletak pada atapnya yang lancip di depan dan di belakang. Bagian depan sengaja dibuat lebih panjang daripada belakang sebagai bentuk kepercayaan jika keturunan dari pemilik rumah akan sukses suatu. Kepercayaan suku Batak Toba yang ada di Kota Medan. Sebelum suku Batak Toba menganut agama Kristen Protestan, mereka mempunyai sistem kepercayaan dan religi terhadap Mulajani dan Balon, yang memiliki kekuasaan di atas langit dan pancaran kekuasaannya terwujud dalam Nebatan Natulu. Menyangkut jiwa dan roh, suku Batak Toba mengenal 3 konsep, yaitu 1. Tendi atau Tondi adalah jiwa atau roh seseorang yang merupakan kekuatan. Oleh karena itu, Tondi memberi nyawa kepada manusia. Tondi didapat sejak seseorang di dalam kandungan. 2. Sahala adalah jiwa atau roh kekuatan yang dimiliki seseorang. Semua orang memiliki Tondi, tetapi tidak semua orang memiliki Sahala. Ketiga, Begu adalah Tondi orang yang telah meninggal, yang tingkah lakunya sama dengan tingkah laku manusia, hanya muncul pada waktu malam saja. Demikianlah religi dan kepercayaan suku Batak Toba yang terdapat di Kota Medan. Walaupun sudah menganut agama Kristen Protestan dan berpendidikan tinggi, tetapi orang Batak belum mau meninggalkan religi dan kepercayaan yang sudah tertanam di dalam sanubari mereka. Baju adat Batak Toba yang lebih dikenal sebagai pakaian adat Sumatera Utara adalah kain ulos. Kain ulos adalah kain tenun khas Batak yang ditenun menggunakan tangan. Baju adat Batak Toba ini didominasi oleh warna hitam dan merah. Ada satu hal yang unik pada baju adat ini, yaitu pihak perempuan yang tidak menggunakan tutup kepala. Tutup kepala hanya digunakan oleh pihak lelakinya saja. Pakaian laki-laki pada suku ini terdiri dari bagian, yaitu untuk kepala, tubuh, dan perhiasan. Ulos biasanya digunakan untuk menutup kepala dan tubuh, ikat pinggang, dan seba-seba yang melingkari tubuh dari pinggang hingga lutut. Pihak laki-laki juga menggunakan celana panjang hitam. Perhiasan yang digunakan antara lain kalung emas, tas sandang, tongkat, dan cincin. Pakaian perempuan suku ini juga terdiri dari beberapa bagian, yaitu kepala, tubuh, dan perhiasan. Rambut perempuan Batak Toba biasanya disanggul dengan ukuran sedang, kemudian diikat dengan sor tali. 3 lembar daun sirih disematkan di atas kening, kemudian diberi konde yang disebut ulos bintang maratur. Untuk menutupi tubuhnya, perempuan Batak Toba menggunakan baju kurung berwarna hitam. Kemudian mereka menggunakan selendang dan rok dari ulos ragi hotang. Perhiasannya terdiri dari borgud, gelang, cincin, anting-anting, dan tas dari ulos untuk meletakkan sirih tersebut. Senjata tradisional khas Batak Toba, yaitu pertama, senjata tradisional pisau baju rompak,
adalah senjata yang pertama dan yang paling terkenal adalah pisau gajah dompa. Yang kedua, senjata tradisional tongkat tunggal panaluan. Senjata tradisional Batak bernama tunggal panaluan ini berupa sebuah tonggak dan relief-relief patung yang dihiasi dengan bulu-bulu halus. Ketiga, senjata tradisional hujur siringis. Dari penelusuran sejarah diketahui bahwa hujur siringis merupakan senjata tradisional Sumatera Utara yang paling pertama ditemukan. Yang keempat, senjata tradisional pisau karo adalah senjata yang nyaris serupa dengan pisau gading. Perbedaannya terletak pada bentuk gagangnya saja. Yang kelima, senjata tradisional pisau gading. Senjata ini berupa sebilah pedang dengan bila yang sangat tajam. Terakhir, yang keenam, senjata tradisional pisau sinalenggam. Pisau sinalenggam merupakan sebilah pedang dengan bentuk yang sangat unik. Gagang yang terbuat dari kayu yang diukir sedemikian rupa sehingga tampak seperti patung seorang pria yang tengah menunduk. Tari tortor adalah tarian perayaan yang telah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Asal tarian ini adalah dari daerah Batak Toba, Sumatera Utara. Berdasarkan sejarah, tarian ini awalnya merupakan tari ritual dan sakral yang dipentaskan pada upacara kematian, kesembuhan, dan sebagainya. Tarian tortor adalah tari daerah Batak yang mengandung makna komunikasi. Selain itu, tari ini juga mempunyai 3 pesan spiritual, yaitu pesan kepada Tuhan. Tarian tortor mempunyai gerakan yang sangat sederhana, sehingga mudah untuk dipelajari. Bahkan bagi orang yang pertama kali mencobanya, akan langsung bisa memainkannya. Gerakan tari ini terbatas pada gerakan tangan melambai naik turun secara bersamaan. Kemudian ada pula gerakan hentak kaki sesuai dengan alunan musik mengundangi atau gondang. Jenis-jenis tari tortor. 1. Tortor pangurason. Tari tortor pangurason adalah tarian yang dilakukan saat ada pesta besar. Sebelum acara dimulai, maka tempat atau lokasi pesta harus dibersihkan dengan jeruk purut. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menghindari bahaya dan musibah. 2. Tortor si pitu cawan. Tarian ini juga disebut 7 cawan. Tari tortor si pitu cawan dilaksanakan ketika acara pengangkatan raja. 3. Tortor tunggal panuluan. Jenis tarian tortor ini adalah budaya ritual yang digelar saat desa sedang terkena musibah. Tari tortor ini dilakukan oleh para dukun sebagai cara untuk mendapat petunjuk dalam mengatasi masalah yang ada. 4. Tortor somba. Tortor somba adalah tari tortor untuk menghormati Tuhan yang Maha Kuasa, Raja serta para undangan agar mendapat berkat dari restu dari Tuhan yang Maha Kuasa dalam bekerja. Makanan khas dari suku Batak Toba. Yang pertama adalah arsik. Arsik berbahan dasar ikan air tawar seperti ikan mas, nila, hingga mujani. Salah satu kekhasan dari kuliner Batak satu ini adalah penggunaan andaliman. Yang kedua ada nasi nombur. Nasi nombur ini juga merupakan makanan olahan dari ikan. Yang ketiga ada nani ura. Berbeda dengan 2 olahan ikan sebelumnya, nani ura umumnya disajikan dalam keadaan mentah. Tak salah jika banyak orang kemudian menjulukinya sebagai sushi bekas Batak. Yang keempat ada dali bihorho. Dali bihorho adalah kuliner tradisional Batak. Yang keenam ada manuk napi-nadar. Buat pencipta kuliner olahan ayam, makanan khas suku Batak satu ini disajikan. Bahasa Batak. Bahasa Batak adalah
Bahasa yang dituturkan sebagian besar masyarakat asal Sumatera Utara. Mencakup Toba, Simalungun, Karo, Angkola, Mandailing, dan Pakpak. Terutama penduduk yang tinggal di wilayah Tapanuli dan Danau Toba. Selain kata Moliate, yang artinya adalah terima kasih, beragam padanan kosakata yang membentuk kalimat. Bahasa Batak juga penting untuk kita ketahui, entah karena ingin berwisata ke tanah Batak atau berniat menambah wawasan. Kosakata Batak sebenarnya terbagi atas dua, yakni kasar dan lembut. Namun, dalam keseharian bahasa Batak kasar lebih sering digunakan jika sedang melakukan percakapan dengan teman sebaya. Sedangkan bahasa lembut dipakai ketika berkomunikasi dengan yang lebih tua atau sosok dihormati. Contoh percakapan sederhana. Yang pertama, horas, yang artinya salam. Yang kedua, boha kabar, yang artinya apa kabar. Rumah adat suku Melayu. Rumah Belabubung adalah rumah adat suku Melayu. Rumah Belabubung memiliki model rumah yang sama dengan rumah panggung. Rumah ini memiliki tinggi 2 meter dari tanah dan ditopang oleh beberapa tiang penyangga. Rumah ini memiliki atap yang berbentuk seperti pelana kuda. Rumah induk terbagi menjadi 4 bagian, yaitu selasar, ruang induk, ruang penghubung dapur, dan dapur. Rumah Belabubung memiliki bahan dasar, yaitu kayu. Proses pembangunan rumah pun tidak sembarangan, karena harus memiliki beberapa tahap yang dipercaya dapat menghindari pemilik rumah dari kesialan. Ukuran rumah ini juga bergantung dari kemampuan ekonomi dari sang pemilik rumah tersebut. Semakin besar ukuran rumah ini memperlihatkan bahwa kemampuan ekonomi dari pemilik rumah adalah menengah ke atas, dan begitu juga sebaliknya. Kepercayaan suku Melayu. Orang Melayu hampir seluruhnya beragama Islam, namun sisa-sisa unsur agama Hindu dan animisme masih dapat dilihat dalam sistem kepercayaan mereka. Islam tidak dapat menghapuskan secara seluruh unsur kepercayaan tersebut. Proses sinkretisme terjadi di mana unsur kepercayaan sebelum Islam ada secara Latin atau disesuaikan dengan unsur Islam. Proses ini jelas dapat ditemukan dalam ilmu pengobatan Melayu atau pengobatan tradisional dan dalam beberapa upacara adat. Baju kurung adalah salah satu pakaian adat masyarakat Melayu di Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand bagian selatan. Baju kurung ini sering diasosiasi dengan kaum perempuan. Ciri khas pada baju kurung ini adalah rancangan yang longgar pada lubang lengan, perut, dan dada. Pada saat dikenakan, bagian paling bawah baju kurung ini sejajar dengan pangkal paha. Tetapi untuk kasus yang jarak ada pula yang memanjang hingga sejajar dengan lutut. Baju kurung tidak dipasangi kancing, melainkan hampir serupa dengan kaos biasa. Baju kurung tidak pula berkerah, tetapi tiap ujungnya direnda. Beberapa bagiannya sering dihiasi sulaman berwarna keemasan. Baju kurung tradisional berpotongan longgar, berlengan panjang, dan berpesak serta melebar di bagian bawahnya. Baju kurung yang dipakai kaum perempuan dipakai dengan kain sarung berikatan ombak mengalun. Baju kurung kaum laki-laki dipakai dengan celana atau seluar dan kain samping. Senjata adat Melayu.
Yang pertama, senjata beladau. Senjata beladau merupakan salah satu senjata tradisional Melayu dengan jenis tusuk. Senjata beladau yaitu pisau belati yang tajam pada salah satu sisinya. Beladau hanya memiliki panjang sekitar 24 cm. Senjata ini sering digunakan sebagai sarana perlindungan diri dari serangan jarak dekat dengan musuh. Yang kedua, pedang jenawi. Pedang jenawi menjadi senjata tradisional yang pertama dan populer di Melayu. Pedang ini dulunya sering digunakan oleh panglima perang kerajaan Melayu dalam menghadapi musuh-musuhnya. Pedang memiliki ukuran panjang sekitar 1 meter sehingga sering digunakan untuk perang tanding jarak dekat. Yang ketiga, senjata pemuras. Senjata pemuras yaitu senjata tradisional yang banyak digemari oleh masyarakat Melayu. Tentara Inggris pun juga mengatakan bahwa masyarakat Melayu sangat pandai dalam menggunakan perumas. Yang keempat, senjata terakol atau sering disebut tarkul. Senjata ini menjadi senjata favorit pada pelaut, pedagang, dan lanun-lanun Melayu. Tarkul dulunya menggunakan teknologi kancing roda atau wheel lock yang prosesnya membakar serbuk bedil secara otomatis, sehingga senjata ini tidak memerlukan fuse. Bentuknya mirip senjata pistol dan seperti perumas yang dikecilkan. Yang kelima, kelewang. Kelewang yaitu semacam golok dengan ujung bilah yang membesar. Kelewang dulunya digunakan para prajurit kerajaan ketika peperangan terjadi. Kini senjata tersebut digunakan sebagai alat pertanian para petani untuk kegiatan di sawah maupun di ladang. Yang keenam, keris. Keris ternyata tidak hanya di Jawa saja, tetapi budaya Melayu juga memiliki keris warisan leluhur yang memiliki keunikan sendiri. Keris yang merupakan warisan budaya Melayu ini memiliki jumlah lekukan yang sedikit dan adanya ukiran pada gagangnya. Selain itu, sarung pada keris lebih banyak bermotif flora. Yang ketujuh, senjata lela rentaka. Senjata lela rentaka merupakan meriam yang ringan dan kecil. Menurut bahasa Inggris, meriam ini disebut lantakas atau gabungan dari lela dan rentaka. Lantakas ini merupakan senjata khas masyarakat Melayu yang dibuat sendiri. Yang terakhir itu senjata blunderbuss. Sangat mirip dengan alat bedil yang laras berkaliber pendek, besar, dan mempunyai muncung peledak hadapan. Bentuk muncungnya berbentuk kembang atau funnel shape muzzle. Dalam menggunakan blunderbuss, Anda membutuhkan peluru timah hitam. Tari Serampang 12 merupakan jenis tari tradisional yang dimainkan sebagai tari pergaulan yang mengandung pesan tentang perjalanan kisah anak muda dalam mencari jodoh. Mulai dari perkenalan sampai memasuki tahap pernikahan. Tari Serampang 12 merupakan salah satu dari sekian banyak tarian yang berkembang di bawah Kesultanan Serdang di Kabupaten Serdang Bedagai atau dahulu Kabupaten Deli Serdang. Tarian ini menjadi salah satu cara masyarakat Melayu Deli dalam mengajarkan tata cara pencarian jodoh kepada generasi muda. Sehingga tari Serampang 12 menjadi kegemaran bagi generasi muda untuk mempelajari proses yang akan dilalui nantinya jika ingin membangun rumah tangga. Dalam tari tradisional Serampang 12, para penari memakai kostum busana adat Melayu pesisir pantai timur Sumatera, seperti penari pria yang memakai kemeja. Makanan khas dari suku Melayu. Yang pertama ada bolu kemojo.
Yang kedua ada kue asidah. Yang ketiga ada cencalok. Yang keempat ada es laksamana mengamuk. Yang kelima ada makanan sop tunjang. Dan yang keenam ada es air mata pengantin. Bahasa Melayu. Bahasa Melayu yang dipakai di bahasa daerah di wilayah Nusantara dalam pertumbuhannya dipengaruhi oleh corak budaya daerah. Bahasa Melayu menyerap kosakata dari berbagai bahasa, terutama dari bahasa Sanskerta dan bahasa Persia. Bahasa Melayu dalam perkembangannya muncul dalam berbagai variasi. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara dan mempengaruhi, mendorong tumbuh rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Melayu dipakai di berbagai wilayah Nusantara serta semakin berkembang dan bertambah kukuh keberadaan. Hasil video pembelajaran animasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.